Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Libra, ini dia. Ada energi dari The Emperor, berikut ada energi dari Seven of Pentacles, kemudian King of Cups Reverse, ada energi dari The Tower, dan berikutnya ada energi dari Knight of Cups Reverse. Ada energi dari The Stars di sana, berikut ada energi kemudian ada energi dari sini, dan kemudian ada energinya di sini. Nah, jadi kalau melihat gini ya, nampaknya kalian bisa aja nih, ini hubungannya bisa sudah lama ya, sudah lama. Ataupun kalau ini hubungannya baru-baru ya, tetapi baru-barunya ini tuh sudah seperti kayak treatmentnya itu ya, sudah akrab, sudah deket gitu ya. Bahkan bisa modal dalam bentuk uang ya, bukan hanya tenaga, waktu gitu ya. Itu tuh bisa cepet kalian investasikan dalam relationship ini, terutama dari energi si dia. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi kayak baru lagi kalian ketemuannya ya, baru lagi kenalan, tapi dia udah bolak-balik traktir kamu gitu ya, ngajakin kamu rajin ngajakin kamu dinner misalnya, seperti itu ya. Atau dia sudah ngebeliin kamu sesuatu yang kalau dilihat dari nominal harganya ya, wah udah lumayan nih, setidaknya itu bagi dia ya. Iyalah kan kadang-kadang kan bisa ya, cara pandang orang dalam hal ekonomi kan beda. Kayak untuk beberapa orang nominal 5 juta itu tuh belum seberapa ya. Nah, tapi kan ada orang nominal 5 juta, waduh ini sudah separuh dari uang tabungannya dia kan gitu ya, udah besar gitu. Nah, jadi setidaknya dia itu tuh Mari nampak ya, dari pengakuannya dia, oh, dia sudah kasih banyak hal ke kamu gitu loh. Dia bela-belain ya, meluangkan waktunya dia untuk kamu. Dia mau ngerepotin dirinya dia antar jemput kamu misalnya. Jadi kayak dia udah tunjukin ini ya, bahwa dia dalam mode serius dengan kamu gitu lah ya. Walaupun ini ceritanya kalian PDKT, tapi PDKT yang dia lakukan ini tuh menurut pengakuannya dia mah, ini PDKT-nya bisa nih, inilah yang paling besar cost-nya. Iya ya, yang paling banyak biayanya PDKT-nya dia ya, yang paling bikin badan dia capek gitu, yang paling bikin dia lelah ini tuh kamu. Tapi ya dia tentu ya aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini gitu loh. Dia nggak keberatan gitu, malah dia dengan sengaja mau memaksakan dirinya dia. Dan kalau Mari lihat ya, banyak sedikitnya kamu bisa ya mengapresiasi usahanya dia gitu ya. Jadi dari katakanlah ada 5 hal yang dia lakukan ke kamu, setidaknya ya 2 apa 3 dari 5 itu tuh nyentuh kamu. Ih, dia kayak gini banget ya sama gue ya gitu, seneng kamu seneng gitu lah. Nah, kamu seneng di situ ya. Tapi ya jangan-jangan untuk beberapa di antara kalian semacam yang seperti moodnya kamu ini loh, bisa agaknya naik turun ya. Jangan-jangan ya memang begitu untuk saat sekarang ya, untuk sementara waktu ini kayak gitulah modelnya kamu. Sebentar kamu antusias gitu loh, sebentar kamu tertarik kepada dia, sebentar kamu tidak gitu ya. Tapi kamu kayak ngasih dia kesempatan terus, kayak kamu bisa ngasih dia harapan terus gitu loh. Namun ya gitu tadi,
Kamu tidak selalu available ya. Kamu tidak selalu ready, standby, tersedia setiap saat untuk dirinya. Gitu. Kamu tidak menolak, tapi ya kadang-kadang tadi perhatiannya kamu itu tuh tidak selalu tertuju kepada si seseorang ini. Kadang-kadang kamu tunggu chattingnya dia, teleponnya dia. Kadang-kadang bisa kamu abaikan chattingannya dia, telepon dari dia. Gitu. Jadi bisa-bisa memang agak susah kamu kadang-kadang ini tuh untuk dibaca sama si pasangannya kamu ini. Moodnya kamu saat ini tuh lagi pengen apa? Dia harus seperti kayak gimana? Gitu loh. Nah, beberapa bisa aja kok kayaknya seperti ada gini ya. Entah kamu ngomong ya. Kamu ngomong sesuatu yang bikin dia bisa jadi nggak enak hati nih. Gitu loh. Misalnya nih ya, kamu sebenarnya bercandaan, tapi kadang-kadang bercandaannya kamu itu tuh bisa dianggap sama ayang bebeknya kamu ini seperti omongan serius, bukan bercanda. Gitu loh. Ya. Misal kamu omongin kekagumannya kamu sama mantannya kamu sama siapa kayak gitu. Ya kan dia nggak enak hati ya dengar kalau kamu cerita perkara laki-laki lain atau wanita lain gitu ya. Nggak enak dia. Gitu loh. Nggak suka dia. Kadang-kadang tiba-tiba moodnya kamu jelek. Terus kamu damprat dia. Gitu. Memang mari lihat kamu kayak yang benar-benar sedang terbuka ya kepada seseorang ini. Ya inilah kamu apa adanya. Yang tukang mut-mutan misalnya ya, yang seneng bikin orang cemburuan misalnya, gitu ya, yang kadang-kadang kamu sengaja misterius gitu. Ya pokoknya di sini tuh malah bisa, yang kamu lakukan itu tuh ya gerakan spontan, dalam artian untuk ngasih tahu sama dia, ya inilah kamu apa adanya, itu loh. Kamu masih seneng ngobrolin kesenangannya kamu, gitu ya. Kamu masih sibuk dengan aktivitasnya kamu, yang dimana aktivitas itu tuh bisa agaknya mengganggu relationshipnya kalian. Misalnya, kamu senengnya masih joget nih, joget di gelap-gelapan gitu ya, dugem gitu maksudnya ya. Jadi kamu kayak bilang sama dia, beb aku dugem dulu ya misalnya gitu kan, aku nge-clubbing dulu gitu. Jadi dia, loh ngapain kamu clubbing? Apa kamu nggak seneng nih kalau habisin malam dengan cara ngobrol kayak sama aku misalnya, gitu ya, nyantai kayak kita di mana nge-cafe gitu ya, sana jalan-jalan kayak sambil makan es cendol misalnya. Kenapa sih kamunya itu tuh masih dengan kesenangannya kamu itu dia bisa agak-agak komplain dia sama kamu nih, mari nampak. Dan ada hal-hal, ini terutama kalau kalian masih baru ya, ada hal-hal yang kamu lakukan itu tuh yang masih bikin dia kaget-kaget gitu loh. Loh ternyata kamu gini ya orangnya ya. Yang tadi mood-moodnya itu loh, tiba-tibanya kamu berubah dingin, kamu melewatkan satu hari tanpa komunikasi, interaksi dengan dia. Oh ternyata masih bisa kamu kayak gini ya. Di saat dia sudah pengen intens sama kamu, tapi kamu seperti mengabaikan dia gitu loh. Kamu masih ramah ke orang lain gitu. Beberapa ini ceritanya agak unik ya. Sebenarnya kamu juga sudah deket sama yang lain nih. Sebelum kamu dengan dia, kamu sudah terlanjur deket sama yang lain gitu ya. Dan kamu masih tetap nih ya keep in touch sama yang lain. Nah ini bisa bikin dia cemburu, panas hati dia gitu loh, panas hatinya gitu ya. Kok bisa-bisanya sih dia kurang apa lagi nih sama kamu gitu ya, tapi kenapa kamu masih mau buka diri sama laki-laki itu, perempuan itu, gitu loh di sana. Jadi ada tindakan-tindakan dari kamu, omongan-omongan dari kamu yang seperti kayak panah menghujam langsung titik pas ya,
ke ulu hatinya dia. Kok kamu sih gini ya? Itu. Wah, kamu depannya dia kamu masih mau flirting ke cewek-cewek lain, ya. Kamu masih kayak tunjukin kekagumannya kamu ngeliat cowok lain. Seperti itu. Jadi kayaknya Marilat kamu sedang memang mau easy going dulu ya dalam hidupnya kamu. Terutama untuk akhir Desember ini. Jadi ya bisa-bisa aja kamunya itu tuh kayak tunjukin ya bahwa aktivitasnya kamu itu tuh tidak dulu dengan dia. Atau dikurangi dulu dengan dia. Jadi jangan-jangan untuk beberapa di antara kalian semacam lagi liburan nih ya, liburan akhir tahun gitu loh. Jadi dia bisa itu agak-agak cemburu gitu ya, ngelihat kamu di sana. Oh, kamu nanti sibuk nih aktivitasnya di kampung kamu misalnya. Atau dengan aktivitas jalan-jalannya kamu, liburannya kamu gitu. Nah di sana. Jadi kayak ada perasaannya orang ini semacam terabaikan oleh kamu. Gitu loh. Atau ya tadi, kamu masih tunjukin bahwa kamu masih punya ketertarikan sama orang yang duluan ada dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Nah ini bikin dia nggak senang hati. Jadi kayak dia merasa bahwa dia ada kompetitornya di sini. Dan bisa-bisa ketika dia hadap-hadapan sama kompetitornya, wah ini chance dia kehilangan kamu masih sangat besar. Kamu lebih memilih orang lain, oh itu masih sangat besar. Gitu ya. Jadi kayak ada posisi rentannya dia di sini. Marilat ini orang sempat stres lah ini jalani hubungan sama kamu. Gitu lah. Stresnya yaitu tadi ya, takut cintanya dia tidak dibalas, takut usaha upayanya dia buahnya itu tuh buah busuk gitu ya, zong gitulah di sana, ya, bahwa dia kalah gitu, kalah tidak berhasil dia untuk punya relationship sama kamu, situ ya. Jadi kamu ini tuh orang yang sangat diharapkan sesungguhnya oleh si pasangannya kamu, tapi masih seperti harapannya dia itu tuh jauh dari jangkauannya dia. Seperti itu. Walaupun dia ini tuh kayak suaminya kamu sudah ya. Misalnya dia ini tuh sudah jadi istrinya kamu. Nah kalian sudah berumah tangga. Tapi kok kadang dia kayak ngerasa bahwa kamu sedang tidak menganggap dia sebagai suaminya kamu, sebagai istrinya kamu gitu loh. Nah di sana. Ya. Kamu sibuk aja, asik aja kamu sama dunianya kamu. Gitu loh. Maaf untuk beberapa. Maaf ini ya, mari agak vulgar nih ngomongnya. Untuk beberapa, entah kenapa ya, entah kamu lagi lelah kah, atau memang lagi nggak mood. Ketika dia ngajak kamu untuk ibadah ranjang nih, ibadah di dalam kamar, bisa-bisa kamu kayak nolak. Terus dia, kenapa kamu nolak ya? Ya sih, kamu terlalu sibuk tadi siang, misalnya kayak gitu ya. Atau jangan-jangan kamu ini tuh sudah nggak mood lagi nih untuk nge-seks dengan dia. Situ. Jadi lagi dihantui oleh pikiran-pikiran negatif ini ayang bebeknya kamu. Perasaan-perasaan yang nggak enak nih ayang bebeknya kamu. Marilat kamu memang mau memprovokasi dengan sengaja nih. Gitu loh. Ya. Ada isengnya kamu ya, ada nakal-nakalnya kamu juga di sini. Sengaja kamu belak-belakan ke dia. Untuk bikin-bikin dia memang cemburu gitu loh. Memang kamu ngerjainnya ini tuh bukan dalam artian karena kamu sudah ogah sama dia ya, tidak. Tapi kok kayaknya kamu seneng aja yang kayak ada drama-drama ya dalam hubungan kalian ya. Kalau tenang-tenang banget pun relationship ini bisa-bisa agak anyep kamu rasa ya. Nah jadi kamu ya mancing-mancing lah, bikin drama-drama gimana gitu ya, skenario yang bikin dia apalah gitu ya, cemburuan, gak enak hati, merasa ditinggalkan oleh kamu, merasa tidak diperdulikan sama kamu gitu kan. Nah di situ. Nah jadi dia bisa nih yang kayak gitu, ke ulu hatinya itu loh sakit gitu. Jadi bisa-bisa dia yang kayak jadinya
mauin itu, udahlah, nggak usah gimana-gimana banget lah sama kamu, nggak usah terlalu diperduliin lagi lah kamunya gitu. Jadi kamu bukannya bikin dia makin srek sama kamu ya, kamu bukannya bikin dia makin tergila-gila sama kamu. Padahal jangan-jangan ya memang itu niatannya kamu di awal, cuman rasa-rasanya Mari ya dari melihat energi kartu tarotnya si pasangan kamu, nampak-nampaknya triknya kamu itu tuh kurang pas gitu loh. Hasilnya itu tuh tidak sesuai dengan maksud tujuannya kamu. Kamu ini kan masih mau nih sama dia kan, tapi mungkin kamu kayak mau bikin dia terupgrade nih, rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia, takut kehilangan kamu. Betul sih, kamu berhasil bikin dia seperti itu, tapi jadinya dia juga punya naik juga self defensifnya dia ya, upaya untuk proteksi dirinya dia. Dan di sini tuh boleh akhirnya dia udahlah, nggak usah kayak gitu banget lah sama kamu gitu, sebodoh amat aja lah kamu mau kayak gimana, nah gitu. Jadi kayak mau dia belajar untuk abai sama kamu jadinya. Nah kamu sibuk juga kok sama aktivitasnya kamu, ya udahlah aku juga kayak gitu. Di sana udahlah kamu nggak usah terlalu diharapin kali lah, orang kamu masih jalan juga kok sama cowok lain sama cewek lain. Kamu kayaknya masih terbuka juga kok untuk menerima tawaran asmara dari cewek lain, cowok lain gitu. Jadi boleh-boleh lain nanti sikapnya dia sama kamu. Jadi yang selama ini dia kayak ini ya, mau ngambil hati kamu terus, bisa-bisa jadi enggak. Jadi contoh gini lah, contoh aja ini ya. Jika selama ini tuh dia mau nih jadi driver pribadinya kamu, antar jemput kamu kemana-mana, mau hujan, mau badai, mau banjir gitu ya, mau dia sibuk gitu, tapi dia kayak udah aku sempetin aja, aku terobos aja ini hujan, udahlah nggak apa-apa aku repotkan diriku. Nanti bisa dia jadinya hujan nggak usah lah, ngapain juga habis-habisan sama kamu, berpayah-payah bersusah-susah. Toh belum juga kok jaminannya kamu bakal setia sama aku, kamu bakal cinta sama aku gitu. Alah nggak usah lagi lah kayak gitu. Di sana gitu loh, nanti dia bisa jadi kayak cari kesibukan dia sendiri. Intinya apa yang kamu lakukan ya di saat sekarang hingga akhir bulan Desember, hati-hatiin sebelum kamu melakukan. Kamu pertimbangkan dulu, karena bisa-bisa kalau kamu spontan-spontan aja justru merugikan kamu nanti tindakannya kamu sendiri. Kamu bisa bikin dia jadi ilfil sama kamu, bisa bikin dia jadi kurang effort sama kamu. Kamu gak usah bikin dia cemburu-cemburu, jangan, gak usah main-main kayak gitu, salah kamu. Memang betul bikin dia cemburu, tapi cemburunya dia bukan untuk memotivasi dia berlaku lebih baik lagi ke kamu, tidak. Justru kecemburuannya dia bisa bikin dia mundur perlahan dari kamu gitu loh. Kalau kamu menggampangkan dia ya, misalnya dia chatting terus sebenarnya sih kamu tahu dia udah chatting, tapi kamu udahlah nanti aja lah gitu ya, aku lanjutin aja lah ini gitu, apalah yang sedang menjadi aktivitasnya kamu, nanti aja lah, aku lanjut bobo aja dulu misalnya kayak gitu. Nah pengabaian dari kamu ini tuh nanti dia jadi kayak ngerasa kamu nggak mau responnya cepat, apa kamu terganggu gitu ya, apa kamu terganggu nih, atau waduh kamu nggak respect nih dengan usahanya aku loh udah chatting kamu tapi kok mesti nunggu 3 jam baru kamu respon di sana ya. Kalau kamu lagi sibuk, libatkan dia dalam kesibukannya kamu, ajak dia gitu. Jadi pengabaiannya kamu kepada dia jangan kamu lakukan gitu. Yang tadinya dia nanti rugi di kamu, karena yang tadinya dia mau banyak ngasih sama kamu, jadi perhitungan sama kamu. Udahlah nggak usah cinta-cinta banget lah sama kamu, loh kamu juga lagi nggak butuh aku kok gitu jatuhnya. Kamu lebih pilih temennya kamu daripada aku
Sana, kamu lagi asik-asik ya, holiday, kamu asik-asik liburan. Udahlah di sana jangan-jangan kamu ketemu sama cowok lain, sama cewek lain. Nah, bisa kemana-mana nanti. Yang akhirnya dia bisa jadi sikap dingin sama kamu. Nggak taunya kamu pulang-pulang, kamu udah dicuekin nanti. Ya, pulang-pulang kamu dari liburan kamu udah dicuekin sama dia. Ya, sembari jalan-jalan ya sembari, beb, aku tadi kesini, aku tadi ke situ. Gitu loh. Beb, aku jalan ya. Hari ini kami mau kunjungan ke sini. Gitu. Ya. Jadi jangan berdrama-drama dulu. Karena melihat kamu masih mau kok sama dia. Gitu ya. Nanti kalau kamu banyak dramanya, terlalu menggampangkan, ya, menggampangkan si dia, nanti berbalik sama kamu. Nanti dia juga ngegampangin kamu, rugi kamu kan di situ. Nah, tadinya dia mau benar-benar sama kamu, akhirnya dia mikir ulang. Ah, ngapain juga ya, repot juga kalau dengan kamu ya, modelnya kamu kayak gini gitu dianya, ya. Oke. Kalau bisa ya agak-agaknya nempel-nempel lah ke dia gitu loh ya. Ngasih-ngasih perhatian lah ke dia gitu. Dia jangan diabaikan, jangan dipanas-panasin, jangan. Kamu mau ngobrol apa aja monggo boleh. Tapi jangan kamu sebut nama laki-laki lain, nama pria, nama wanita lain, jangan. Ah, pakai gitu ya, banyak kan obrolan kan, ngobrolin tentang kucing tetangga kah. Ya, ngobrolin tentang bagaimana harinya dia, gitu ya, apa dia kangen, ya ngobrol-ngobrol tentang cinta-cintaan, saling gombal, gitu. Karena mari lihat, kalau kamu lanjut sama dia, banyak hal nanti yang bisa kamu terima, banyak hal nanti yang bisa kamu nikmati, karena ini orang baik, gitu loh. Patutlah dia ini tuh dipertimbangkan sebagai kandidat ya, dipilih sebagai pasangannya kamu. Jika kamu saat ini tuh memang lagi butuh ya, misalnya kamu lagi memang butuh tuh hubungan long term gitu ya, hubungan dengan seseorang yang peduli sama kamu, yang gak pelit gitu ya, yang mau ber-effort untuk kamu gitu loh, yang membahagiakan kamu. Ah, ini patut dia nih dipertimbangkan. Kalau dia sudah terlanjur jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, ah ini rumah tangganya bisa bagus ini. Jadi jangan aneh-aneh gitu loh, jangan terlalu sibuk kamu kayak main kayak kemana gitu, jangan gitu loh. Jadi ini bisa momen-momen sebagai kunci ya, sebagai kunci panduan akan seperti apa dia memperlakukan kamu gitu loh. Pokoknya kalau kamu mau melakukan sesuatu, pertimbangkan apakah ini menyinggung dia kah? Ya, bikin dia tidak enak hati kah? Kalau jawabannya adalah iya, kamu kan manusia kan? Nuraninya kamu kan menyala. Pakai nurani, empati, simpati kamu hidupkan. Kalau kira-kira jawabannya adalah iya, maka setidaknya ya sampai akhir bulan Desember jangan dulu lakukan. Jangan dulu lakukan. Banyak-banyakin aja dulu waktunya kamu, tenaganya kamu, apapun itu ya, dari kamu, banyak-banyakin aja dulu ke dia, setidaknya sampai akhir Desember. Karena itu nanti menjadi poin-poin utama, akan panduan bagi seseorang ini harus seperti apa dianya. Kalau kamu tunjukin bahwa kamu butuh dia gitu ya, kamu butuh waktunya, kamu butuh perhatiannya dia, kamu butuh ya apa aja lah, uang kah atau apa ya, kalau kamu butuh itu ya udah deketin dia gitu loh. Baik budi aja kamu sama orang ini ya, nggak akan rugi gitu loh. Tunda aja dulu apa aktivitasnya kamu, jika memang masih bisa ditunda ya, jika memang masih boleh ditunda, tunda aja. Kecuali misalnya gini, kamu mau pulang ya, ini kebetulan momen Natal tahun baru, kita teman-teman Kristen nggak mungkin nggak pulang ke rumah gitu ya, ke rumah orang tua, ngumpul sama sanak saudara gitu kan, nggak mungkin. Ya udah pulang aja, tetapi gitu loh, sampai nanti di kampung ya rajin telepon dia, rajin chatting dia, jangan abaikan teleponnya dia, jangan abaikan chattingnya dia gitu. Nanti kamu balik-balik
kamu udah ngelihat dianya diem sama kamu, kan gak enak hati juga kamu kan. Nah seperti itu ya, kalau Mari boleh kasih saran. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, Aquarius, Sagittarius, Leo. Berikut energi dari Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces, energi dari Virgo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.